Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bahasa, kembali lagi ya kita di kelas Bahasa Indonesia. Di video kali ini Ibu akan membahas struktur teks cerpen, di mana ini merupakan materi kelanjutan dari materi sebelumnya ya. Tapi mohon maaf sebelumnya jika video kali ini bergoyang-goyang, karena di sini Ibu tidak pakai tripod ya. Ibu benar-benar murni menggunakan tangan. Semoga tetap jelas ya pembahasannya. Nah, sebelum dimulai, seperti biasa, siapkan terlebih dahulu buku catatan dan alat tulis favorit kamu ya. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Yuk Sobat Bahasa, tanpa basa-basi langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Seperti judulnya, kita akan membahas struktur teks cerpen pada hari ini. Apa sih struktur teks cerpen yang pertama? Yang pertama adalah orientasi. Orientasi bisa disebut juga sebagai pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini berisi pengenalan tokoh atau juga pengenalan latar. Nah, pengenalan latar di sini bisa pengenalan latar suasana, waktu, atau juga latar tempat. Nah, pengenalan di sini bisa pengenalan tokoh ditambah pengenalan latar, atau bisa juga salah satunya saja, hanya tokohnya saja, atau hanya latarnya saja. Di sini Ibu beri contoh ya, contoh dari penggalan orientasi. Sasa adalah mahasiswa pasca sarjana pertanian yang lebih tertarik berbisnis daripada di kantor. Di situ jelas ya bahwa orientasi di sini merupakan pengenalan tokoh, di mana tokoh yang dikenalkan adalah Sasa yang merupakan seorang mahasiswa pasca sarjana. Paham ya Sobat Bahasa ya? Selanjutnya Sobat, kita melangkah ke struktur teks cerpen yang kedua, yaitu rangkaian peristiwa. Apa sih rangkaian peristiwa? Rangkaian peristiwa merupakan kisahnya ini sudah mulai berlanjut melalui serangkaian peristiwa tidak terduga. Jadi di dalam rangkaian peristiwa ini mulai muncul konflik atau masalah ya di dalam cerita. Bisa saja tiba-tiba jatuh, tiba-tiba persahabatannya putus. Nah, di situ ini merupakan rangkaian peristiwa. Mulai muncul konflik ya atau mulai muncul masalah tapi belum masuk ke masalah inti atau belum masuk ke puncak masalah. Nah, kalau tadi merupakan rangkaian peristiwa di mana masalah mulai muncul atau konflik mulai muncul, ini nih komplikasi struktur teks cerpen yang ketiga yaitu komplikasi di mana di sini Ibu jelaskan intinya semua masalah itu adanya di sini di mana ya di komplikasi. Jadi masalah ngublek-ngublek masalah itu adanya di komplikasi ya. Dari mulai masalahnya itu sendiri sampai kepada puncak masalahnya atau yang sering kita sebut sebagai apa Sobat? Betul sekali sebagai klimaks. Nah, jadi masalah intinya itu semuanya ada di sini ya, di komplikasi. Selanjutnya, struktur teks cerpen setelah komplikasi ada yang namanya resolusi. Resolusi seperti namanya yaitu solusi. Solusi itu kan solusi dari sebuah masalah ya atau penyelesaian dari sebuah masalah. Jadi jelas bahwa resolusi itu merupakan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Solusi dari siapa sih? Sudah jelas, solusi dari pengarang cerpen itu sendiri. Solusinya untuk siapa? Untuk para tokoh yang mengalami masalah dalam cerita. Paham ya Sobat Bahasa ya? Selanjutnya kita masuk ke struktur teks cerpen yang terakhir yaitu koda. Apa itu koda? Koda merupakan pesan yang dapat diambil dari cerita. Nah, jadi sebetulnya ada beberapa versi struktur teks cerpen ini ya. Ada yang menggunakan koda, ada juga yang tidak menggunakan koda. Jadi si koda ini bisa disebut sebagai struktur sunnah atau boleh ada, boleh juga tidak ada. Dari beberapa buku sumber yang telah Ibu baca, ada beberapa yang berbeda versi. Ada buku yang tidak mencantumkan koda dan ada juga buku sumber yang mencantumkan koda. Jadi koda ini sifatnya sunnah ya Sobat ya. Bisa ada, bisa juga tidak. Dimana koda ini tadi yang sudah Ibu bilang merupakan pesan yang dapat diambil dari sebuah cerita.
Nah, Sobat Bahasa, sekian ya pembahasan dari Ibu mengenai struktur teks cerpen ini. Meskipun goyang-goyang, semoga videonya tetap bermanfaat dan jelas ya untuk kalian semua. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bahasa Indonesia.